Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel ini yang akan membahas seputar front-end development. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai salah satu properti CSS yaitu Z-index. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya secara teori terlebih dahulu. Z-index, apa itu Z-index sebenarnya? Z Jadi Z-index adalah properti CSS yang digunakan untuk mengatur sebuah elemen secara diagonal. Makanya propertinya disebut Z. Z-index juga bisa dibilang sebagai pengatur tumpukan elemen. Bagaimana maksudnya itu? Nanti sebentar kita akan langsung sekalian coba praktek langsung. Nilai dari Z-index sendiri biasanya sering berupa angka, yang mana angkanya nanti yang akan menandakan bahwa elemen tersebut berada di tumpukan yang keberapa. Normalnya, kalau kita tidak menggunakan Z-index, maka posisinya akan mengikuti urutan dari elemen mana yang duluan dibuat sebagai tumpukan yang pertama ke elemen terakhir dibuat sebagai tumpukan terakhir. Nah, bagaimana maksud dari penjelasan-penjelasan tadi? Kita langsung buka kode editor kita. Oke, di sini saya pakai Visual Studio dan di sini saya sudah buat coding sederhana untuk menampilkan ada 4 elemen di sini saya buat dengan nama merah, biru, hijau, dan hitam menggunakan div. Di sini saya sudah atur juga ukuran masing-masing elemennya dan posisinya saya sudah atur absolut dan kelas merah saya buat warnanya mengikuti nama kelasnya, begitu juga biru warnanya mengikuti nama kelasnya biru. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi sesuai dengan coding tadi, ada 4 elemen yang dibuat, yang mana sesuai dengan penjelasan di sini, kalau kita tidak menggunakan Z-index, maka posisinya akan mengikuti urutan dari elemen mana yang duluan dibuat. Nah, elemen yang duluan dibuat di sini kan merah. Nah, makanya merah berada di tumpukan yang paling bawah. Ini yang dimaksud dengan tumpukan tadi di sini, di mana pengatur tumpukan elemen. Nah, di sini karena merah adalah elemen pertama, maka merah berada di tumpukan paling bawah sampai ke elemen terakhir, di mana elemen terakhir yang akan menjadi tumpukan paling atasnya. Nah, kan kalau kita misalnya mau buat merah berada di tumpukan paling atas, mungkin normalnya kita harus membuat posisinya berada di paling terakhir. Nah, jadi begini, merah paling terakhir. Nah, sekarang kita coba running. Nah, lihat. Sekarang setelah kita ubah posisinya menjadi paling terakhir, maka elemen merah ini akan berada di tumpukan yang paling awal, tumpukan paling atas. Yang lainnya akan ditindis. Nah, ini kan mungkin kalau kita hanya punya 2 elemen, ini ya kita kalau misalnya hanya ada 2 elemen, misalnya hanya ada biru dan hijau. Nah, kan kalau kita mau atur biru yang paling atas bisa dengan tukar posisi saja seperti ini kan. Nah, lihat biru sudah berada di atas. Nah, tapi kalau kita punya banyak elemen, belum lagi kalau di dalam elemen hijau ada misalnya ada coding bersarang lagi, misalnya ada div dengan input lah, terus ada lagi dengan call lah, begitu juga dengan biru ada row lah, ada merah lah. Nah, ini kan kalau kita mau ubah posisinya, kita harus blocking lagi, kita cari ini di hijau penutupnya ada di mana. Nah, itu kan akan sedikit memakan waktu dan akan rempong kalau misalnya ada ada banyak elemen. Itu kenapa nih? Tunggu, kita coba normalkan kembali dulu.
Lah, kok ada merah? Oh, hijau. Oke. Nah, kan itu akan rempong. Sekarang kita coba atur posisinya semula di mana dan biru. Kita coba atur posisinya kembali. Terus ini oke. Biru. Kok biru paling bawah ya? Nah, ini. Makanya disinilah fungsi dari z-index untuk mengatur dia tumpukan ke berapa. Sesuai dengan penjelasan tadi, nilai dari z-index biasanya sering berupa angka. Bukan biasanya sih, memang berupa angka. Nah, jadi untuk contohnya, misalnya di sini kita mau buat z-index ini berada di tumpukan ke paling atas. Nah, kita tidak perlu ubah posisinya merah ke paling bawah lagi. Kita cukup atur di di tag merah, kita cukup tambahkan properti z-index dan kita kasih angka misalnya 999. Ini angka paling besar sekali ya. Nah, lihat, merah otomatis akan langsung berada di paling atas. Nah, bagaimana kalau kita mau kasih hitam yang berada di paling bawah? Nah, tinggal kita buat saja z-index dengan properti misalnya -1. Coba -1. Nah, dia berada di bawah karena mengikut dengan nilai yang diberikan diberikan pada masing-masing tag. Nah, itulah fungsi dari z-index. Sangat sederhana pengimplementasiannya. Jadi kita tidak perlu tukar-tukar lagi elemennya. Jadi contoh terakhir misalnya kita mau buat tumpukannya misalnya hijau di bawah biru. Hijau di bawah biru berarti kita buat saja z indeksnya misalnya 2, biru kita buat z indeksnya 1. Terus kita buat z indeksnya ini misalnya 4 dan merah z indeksnya dia paling terakhir. Kita mau buat apa tadi ya? Hijau di atas lah, hijau memang kan di atas biru. Kita mau buat biru di atas hijau. Nah, tinggal seperti itu. Jadi untuk penggunaan angkanya bebas. Kalian mau taruh 500 ke, kalian mau taruh 10 lah, berapa lah. Itu bebas, terserah kalian. Yang penting jika kalian ingin mengatur elemen misalnya biru biru menumpuk merah, berarti z-index pada biru harus lebih besar daripada z-index daripada merah. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, jadi kurang lebih untuk materi tentang properti CSS z-index sampai situ saja karena memang ini properti yang cukup sederhana. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Dan sekian saja, sekian dan terima kasih.